Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya juga kita berdoa dulu. Silakan Ibu meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oh, siap. Berdoa mulai. Kita langsung aja ya, dibuka bukunya. Silakan dibuka. Kita kan sebelumnya udah bahas bab 7, sekarang ke bab 8. Kalau Ibu lihat di situ ada di halaman 181. Buka 181 ya. Oke, di situ bab 8. Temanya apa? Oke, sehatlah ragaku. Nah, tugas kalian sekarang silahkan dibaca nih untuk teks garuk-garuknya ya. Silakan 183. Dibaca dulu. Ya, dibaca dulu dalam hati ya. Baca, dilihat ke buku, Satria, lihat bukunya. Aku juga. Baca. Sudah ya. Oke. Kemudian kita diminta untuk bisa membedakan antara informasi fakta dan opini. Kalian tahu nggak fakta itu apa? Ya, real atau kenyataan. Kemudian opini. Ada yang tahu opini? Nah, jadi segala sesuatu yang masih diragukan kebenarannya ya. Dan jadi awalnya dia apa tuh di dalam teks itu? Maka Ibu tanya dulu deh, tokohnya siapa aja di situ? Sudah setuju belum itu? Ya, jadi ulangin yuk. Yang pertama tidur, kedua mami, ketiga keempat ya, kelima ibunya mami, keenam ibunya tidur, dan ketujuh dokter. Terus selanjutnya siapa yang bisa cerita ini? Tadi kayaknya Taufik. Coba sampaikan aja yang kamu tahu dalam teks ini. Jadi apa yang mereka lakukan nih, tokoh-tokoh ini? Coba dijelaskan. Bermain atau belajar bersama di rumah kami itu menyenangkan. Rumah buat bentuknya meniru rumah baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Jadi tidur bermain di rumah kami berarti dia terbebas dari vakasi yang cerewet waktunya mandi. Tidur tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Intinya oke. Asal mulanya itu mereka itu bermain sekaligus belajar ya di rumah kami. Mereka menentukan rumah kami karena di sana tuh menyenangkan ya kan? Karena melihat desain rumahnya itu seperti rumah adat Kalimantan Utara yang disebut dengan rumah baloi. Selain itu juga tidur bisa terbebas dari kakaknya yang cerewet, yang selalu menyuruhnya untuk mandi ya. Setelah itu apa yang mereka lakukan di rumah kami? Selain belajar bermain, mereka ngapain juga nih? Disuguhin apa nih sama ibunya kami? Atau kerupuk tipis ya. Di situ ada hewan-hewan kecil tuh, apa namanya? Udang papai. Ya, terus di situ nampak bahwa si Kidul ini lebih banyak
beribadah, membaca buku gitu. Terus di tengah-tengah cerita itu apa yang dialami Kidul nih? Gatal-gatal ya, dia sibuk menggaruk tangannya, ya kan, lehernya, badannya gitu. Terus si Fahmi sama si Sago ini meledek mereka ya, akhirnya membuat si Kidul itu apa nak? Pulang, ya kan, pulang. Apakah Kidul pas begitu pulang itu menemui kakaknya untuk menceritakan yang dialaminya atau langsung masuk ke kamar? Masuk ke kamar, karena memang dia dirasa udah gatel banget, akhirnya dia menemui ibunya ya. Ketika menemui ibunya itu ada ASI juga. Mereka melihat kalau keadaan si Kidul itu sudah lecet-lecet ya kan. Kemudian apa yang dilakukan ibunya? Menyuruh apa? Menyuruh si Kidul itu ke dokter untuk memeriksakan. Ternyata apa kata dokter? Alergi sama apa? Ternyata di sisi lain dia juga punya permasalahan nih yang menyebabkan dia gatal-gatal. Apa? Cara mandi ya, dia gatal-gatal. Kenapa? Mereka itu kok si Kidul itu merasa malas mandi tuh. Kenapa mandi? Oh gitu-gitu aja ya. Kalau kalian waktu mandi gimana gerakannya tiap hari? Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Biasanya kalian waktu mandi itu dari apa dulu nih? Pakai sampo dulu, apa gosok gigi dulu, apa pakai sabun? Oh, gosok gigi dulu. Kemudian jadi samponya bagian terakhir nih? Enggak. Oh, di bagian tengah. Gosok gigi, pakai sampo, sabunan. Seperti itu. Kalian juga? Oh, gitu. Oke. Nah, kemudian di situ ada beberapa pertanyaan ya. Coba kalian bisa salin di buku ya. Pertanyaan itu kemudian dijawab. Silakan. Ya, di halaman 185 di situ kan ada nih. Pastikan kalian memahami cerita Garuk-Garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya. Di situ ada 8 pertanyaan ya. Silakan kalian tulis, kemudian kalian jawab. Nanti ibu minta kepada kalian untuk menjelaskannya di buku ya. Silakan kasih waktu. Ya, beneran ya. Beneran ngerjainnya, jangan bercanda. Nanti salah. Yuk. Udah ya. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ayo. Topik ya. Coba dibaca. Yang keras. Cerita ini. Ya, apa ide pokok cerita ini? Permasalahan yang dialami Kidul. iya. Seperti apa permasalahannya? Alergi dan jarang mandi. Kok jarang mandi nih? Tadi mandi nggak pagi? Mandi, oke. Betul ya, itu ya jawabannya. Kemudian nomor 2, siapa yang menjawab? Ayo, Devita ya. Ayo dibaca Devita. Dibaca di situ. Soalnya. Apakah nama daerah yang menjadi latar belakang cerita ini? Nama daerahnya Kalimantan? Ya, betul ya itu. Yuk nomor 3, Navia. Nomor 3. Dibaca. Di rumah siapa mereka berkumpul? Betul, di rumah kami. Selanjutnya saya baca. Betul.
yang kelima yuk. Siapa ya? Dija, yuk. Kelima. Mengapa? Dia tidak suka mandi. Nah, ini gitu-gitu aja ya. Tentu ya, kalau kita mandinya begitu jadi malas ya. Sambil nyanyi nggak apa-apa, mandi itu nggak apa-apa ya. Oke, betul itu. Yuk, yang nomor 6. Lala. Menurut Kidul, ya, mengapa aku mandi? Kamu setuju nggak? Nggak setuju. Alasannya kenapa? Nanti bisa menyebabkan gatal-gatal ya, terus datang penyakit. Yuk nomor 7 sebelahnya Putri. Apa yang disampaikannya? Benar ya, benar kalau Kidul itu alergi papai, namun bukan berarti nggak usah mandi. Mandi itu penting, harus ya. Oke, nomor 8 yuk. Agung, nomor 8 Bung, dibaca. Pernah nggak kamu alergi? Tidak pernah. Ada nggak yang pernah alergi? Pernah ya? Alergi apa? Makanan. Biasanya ngapain nih? Solusinya nih, cara mengatasinya nih kalau udah kena alergi? Ke dokter, memeriksakan diri. Kemudian nggak mengonsumsi makanan tersebut lagi ya. Oke, jadi bisa ibu simpulkan ya, kalian sudah paham tentang teks materi garuk-garuk ini ya. Jadi saran dari ibu, kalian harus rajin-rajinlah mandi ya, biar sehat. Mandi ya. Kita akhiri nih ya pelajaran hari ini. Mulai siap-siap pulang. Dirapikan dulu bukunya, tutup dulu, masukkan dalam tas. Kalau sudah siap semua, nanti silakan ke ruang kelas, menyiapkan ya, berdoa semuanya. Oke, dari sini dulu.